Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel RMTV. Malam ini kebetulan saya kedatangan tamu istimewa. Dia datang dari jauh, sengaja datang silaturahmi. Tapi pada kesempatan ini saya mau coba ngobrol. Artinya memang biasalah ngecaprak. Karena memang acara kita acara ngecaprak, jadi biasa. Sekali lagi nanti kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan jangan diambil hati. Karena memang acara ini acara ngecaprak. Malam Mbak siapa namanya? Ria. Mbak Ria dengan Riko, Mbak. Mbak Ria, dengar-dengar nih dari apa namanya, dari kabar-kabar burung lah, kabar-kabar burung. Dulu bener apa namanya, suka main ngetrek motor, bener? Bener. Sekarang pun masih. Oh, sekarang masih ya. Soalnya bagi aku tuh kalau misalnya hobi ya nggak ini sih. Kalau misalnya kita udah hobi tuh susah udah nyatu. Jadi kayak gimana sih, udah sejiwa lah gitu ya. Ngomong-ngomong, udah berkeluarga? Udah Berkeluarga. Apa statusnya sekarang? Sekarang statusnya jahe. Guys, statusnya jahe, guys. Ini jahe cantik, guys. Punya anak berapa? Punya anak 2. Oh, udah punya anak 2. Punya anak 2 ya. Terus sekarang kegiatannya apa nih, kegiatan sekarang? Kalau kegiatan rutin sih di trek masih. Oh, masih. Iya, cuma kayak misalnya pembukuan gitu. Oh, administrasi gitu. Karena memang ada perkumpulannya ya. Ada. Kalau boleh tahu, treknya itu legal apa ilegal? Ilegal, pastinya. Pasti. Soalnya berawal dari situ kita baru punya nama. Oh gitu, berawal dari ilegal dulu ya. Ketika kita ilegal, baru nanti kita punya nama, baru ke legal gitu ya. Iya. Pernah ngejokiin nggak? Pernah ngejokiin. Terakhir ngejokiin tahun 2015. 2015 ngejokiin. Sebelum kecelakaan benar-benar nguras. Oh, pernah emosi. kecelakaan? Pernah. Oh, tapi untungnya tidak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, tapi ya gitu, sampai diponis sama dokter nggak bisa jalan 3 bulan aku. Selama 3 bulan nggak bisa jalan. Selama jadi joki, kebanyakan menang apa kalah? Kalahnya. Banyak kalahnya. Soalnya kita belajar. Iya, karena memang belajar dari kekalahan itu bagus ya kan. Jangan belajar dari kemenangan, nanti timbulnya nanti sombong. Iya. Kalau belajar dari kekalahan, timbulnya kita mengkaji diri gitu. Jadi ya, ria. Jadinya ria ini. Karena memang namanya ria, jadinya ria. Terus dengar. Iya, betul. Suaminya katanya masih ada apa enggak itu? Kalau suami sih masih ada. Masih ada ya. Masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Tapi selama ini suka komunikasi enggak? Kita komunikasi paling soal anak. Oh, soal anak aja ya. Oh, soal. Kalau seandainya ada yang mau kawin kontrak, bersedia, benar apa tidak itu? Bener. Oh, benar. Dulu aku pernah ngejalanin. Oh, benar, pernah ngejalan. Selama berapa tahun itu? Cuma hitungan bulan. Hitungan bulan, karena memang kontraknya juga mungkin nggak panjang ya? Enggak, dia nggak bisa ngeluarin budget gede. Oh, nggak bisa ngeluarin budget gede. Memang berapa sih budgetnya kalau misalnya kawin kontrak itu? Jadi kan kalau misalnya per bulan tuh 3 juta ya. Per bulan 3 juta. 3 juta itu buat mempercantik diri dong. Iya, perawatan. Perawatan. Karena memang perempuan butuh perawatan. Butuh. Terus perharinya ya itu harus ada. Cuma di saat itu dia nggak bisa menuhin itu, ya udah. Oh, perharinya itu berapa itu? Paling 200-300 200-300 lah. ribu itu di luar yang 3 juta per bulan ya? Iya. Artinya memang kalau misalnya 2 kali 3 udah 6 juta. 6 juta ditambah 3 juta, 9 juta. Guys, bagi rekan-rekan yang kira-kiranya
berminat kawin kontrak, ini ada kawan kita, Mbak Ria, ya siap kalau misalnya ada yang mau. Siap, tapi Siap. kita harus ngomongin budget dulu Om. Oh iya, artinya kan memang budget itu yang ditargetkan. 3 juta per bulan, satu hari 200 200 300 sampai 300 itu uang ribu. jajan aja. Itu uang jajan, uang tetapnya itu 3 juta per bulan. Dan kontraknya itu tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Jadi kalau misalnya dia Minimal berapa bulanmu? 3 bulan 3 bulan minimal. Nanti ke sana kesana ya, kalau dia merasa enak kan ya perpanjang. Oh, Tapi perpanjang. biasanya sih aku ngejalanin hal kayak gitu ya keluarga setuju. Oh, setuju. Cuma ya situ catatan, jadi kita harus benar-benar kejamin semua. Iya. Kendaraan harus ada, rumah harus ada. Oh, kendaraan ya, kalau ada, rumah harus misalnya ada. si cowok itu nggak bisa, ya udah gue cari yang lain. Oh, begitu. Seandainya kawin kontrak itu terjadi, terus hamil bagaimana? Kan itu di luar jangkauan, jangan sampai hamil dong. Oh, artinya menjaga diri. Menjaga diri. Semaksimal mungkin, jangan sampai nanti hamil. Mm-mm. Kalau seandainya, pertanyaan satu lagi, kalau seandainya dalam kawin kontrak itu, otomatis kan tiap hari kan ketemu. Nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Iya, aku ambilnya catatannya tuh kayak orang sibuk di luar sana, jadi ke kita cuma buat singgah gitu. Oh, hanya buat singgah aja gitu. Kalau seandainya ada yang mau setiap hari di situ, bagaimana itu? Ya dia harus siap budgetnya ada lebih dari segitu. Per bulan 5 juta. Per bulan 5 juta? Iya, jadi sehari itu harus 4, harus 3 nggak apa-apa lah uang jajan. Oh, 400-300 gitu uang Jadi jajan kan kalau kita- seandainya per hari di rumah. Dan kalau seandainya ada yang sanggup per hari, taruhlah 400 ribu, per bulannya dikasih 4 juta. 4 juta gitu ya, atau 5 juta. Terus dalam perjalanan itu Mbak Ria ini punya rasa sayang, punya rasa cinta terhadap si laki-laki itu, bagaimana itu? Enggak lah. Oh, Soalnya catatan kita cuma karena rupiah Om. oh Jadi, gitu. Kawin kontrak itu apa ya? Kayak semacam kita kerja. Oh gitu. Iya, semacam kita kerja, kita misalnya kita nyaman, kita cocok, ya wis lanjut. Tapi jangan sampai yang namanya tuh ada ikatan cinta, apalah gini lah gitu. Intinya cinta aku buat saat ini, buat keluarga sama anak. Selama perjalanan 12 tahun bareng sama anak, ada nggak kisah yang mengharukan dalam diri pribadi sebagai ibu kandung? Ada nggak? Ada. Ya salah satunya sih kepribadian aku ya. Aku belum bisa ngasih yang terbaik, Nak. Maaf, mama belum bisa ngasih yang terbaik buat A sama Dede gitu kan. Buat Fikri, buat Peri gitu. Tapi mau berjuang semampu mama, sekuat mama. Buat nyenengin AA sama Dede gitu. Jangan pernah sedih, nggak ada ayah di samping AA gitu. Tetap tegar ya. Tetap tegar, Nak. Soalnya cerita tragisnya juga gitu Om. Peri sampai sekarang tuh nggak pernah dapet kasih sayang dari ayah kandungnya. Nah di situ ada kesakitan Ria tuh sampai sekarang, kenapa nggak mau nikah dulu gitu loh. Zaman sekarang tuh harus benar-benar nyari orang yang benar-benar mau Tulus terima. menyayangi ya, menerima apa adanya. Katanya setiap teman Mbak Ria itu semua yang laki-laki itu dipanggilnya ayah sama anak, sama Peri. Jujur ya Om, spontan Peri itu manggil teman-teman cowok aku ayah. Nah di situ teman-teman aku merasa senang juga dipanggil ayah. Cuma di situ ada kesedihan aku sendiri lah sebagai seorang ibu, nggak bisa nyukupin jadi ayah juga gitu. Ketika ditinggal anak-anak usia berapa tahun? Dari dalam perut Om. Masih dalam perut. Masih dalam perut. Kandungan berapa bulan? Kurang lebih 4 lah. 4 bulan. 4 bulan itu kita udah pisah rumah. Tapi ketika melahirkan ayahnya datang. Ayahnya datang cuma buat ngambil Peri doang. Nah di situ ada kekangan dari keluarga lah.
enak aja mau ngambil cucu gua, terutama mama lah, emang cucu gua anak kucing apa gitu kan. Ketika sedang hamil ditinggalin, setelah lahir mau diambil. Iya, bagaimanapun seorang tua perempuan yang merasakan mengandung dari pertama menikah sampai 9 bulan sampai melahirkan, dan melahirkan seorang yang perempuan itu kan antara taruhan nyawa. Nyawa. Sakitnya itu, ini anaknya kembar ya, Hmm. kembar dua-duanya Dua-duanya. laki-laki semua. Selama lahir, bagaimana kelanjutan ke sana ya? Apakah udah ada perhatian atau bagaimana dari? Nggak ada. Nggak ada. Pernah suatu kejadian lagi Peri kelas 2 sampai kemarin tuh, Peri kesana naik sepeda om. Naik sepeda. Naik sepeda, Tapi Mbak nggak tahu. aku nggak tahu, keluarga juga nggak tahu. Mungkin saking kangennya dia sama orang tua. Mungkin. Tapi di situ kita yang namanya keluarga, yang namanya omnya, namanya uaknya panik. Nah di situ kita nyari lah. Kita takutnya kan Iya, takut hilang. main apa sih? Main mandi-mandian di kali, Iya, takutnya amit-amit apa sih takut kali kenapa-napa lah gitu ya. kan. Ternyata memang dia naik sepeda Sama ayahnya, ke Rumah ayahnya. rumah ayahnya. ke rumah ayahnya. Di situ ada Berdua sendiri. 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 Nah ya? di situ ada adik aku ya, adik aku ngontrol ke sana. Ternyata ada, dia bilang ke omnya, kangen om sama ayah katanya gitu. Kangen sama ayah. Tapi posisi di situ ayahnya nantarin dia om, nantarin dia, naruh dia di PS. Ketika ke rumahnya dianterin, nggak nyampe ke rumah. Nggak nyampe. Dianterin ke tempat PlayStation di PS. Enggak, mungkin dia itu ke rumah neneknya dulu ya. Habis ke rumah neneknya mungkin dia ngerasa jenuh atau gimana, dia ke PS, tempat biasa ayahnya nongkrong. Nah di situ ada temen aku katanya, Peri katanya ditinggalin di PS, cuma dikasih duit 30.000. Gue nggak bohong, ya gue kenal aja sama lo, soalnya kenapa? Anak sekecil ini ditinggalin, itu posisinya lagi Peri kelas 2 SD itu om. Dan katanya cuaca itu juga sedang hujan. Aku tanya kan, pas dia pulang ya aku cuma bisa meluk doang ya, meluknya. Dengan keadaan basah kuyup. Bahasa gue om, sama teman aku. Itu di situ bener-bener teman aku ngomong, kalau lu nggak percaya lu telepon aja nih Nana nih pakai handphone gua katanya gitu. Ya aku cuma bisa bilang makasih ya udah nganterin anak gua gitu. Gue pikirannya nggak sampai Peri kesana. Tadi juga gua tanya udah makan belum makan, ya udah gua kasih belum makan. makan. Dari siang juga belum makan. Belum makan om. Dia balik sekolah dia langsung cabut ke rumah ayahnya. Pulang sekolah karena dia kangen sama orang tuanya yang laki-laki, dia berangkat naik sepeda. Akhirnya pulangnya nggak dianterin pulang ke rumah, ke tempat PlayStation. Nah di situ Mbak nyari, ternyata cuaca kan hujan ya kan. Akhirnya diantar sama teman Mbak dengan keadaan basah kuyup. Pas aku tanya, kenapa kayak ya anak kecil itu kan harus dilembut-lembutin lah. Apa yang beli seragam sekolah? Kok tadi gitu? Cuma pengen beli seragam sekolah doang. Keinginannya Di situ benar-benar ya Allah, tong gitu amat sih gitu kan. Benar-benar ya ampun, sebagai orang tua cewek ya kayaknya merasa gagal gitu loh. Karena apa? Pas aku tanya dia nggak mau bikin aku pusing. Hanya ditanya seperti itu, kenapa kesana gitu kan? Jawaban dia, nggak mau bikin mama tuh mikirin masih kecil nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya udah gede mah tahu katanya gitu. Anak sekecil itu umur dia belum seberapa ya, 8 tahun itu udah berpikiran dewasa seperti itu. Dia mungkin ngelihat mamanya juga agak capek letih gitu kan, kadang-kadang ya dia ke orang tuanya minta seragam sekolah, mungkin ingin seperti teman-temannya di sekolah. Namanya anak seusia itu kan masih apa ya, labil. masih labil, kadang-kadang
ya kita harus mengerti lah sebagai orang tua. Terus setelah itu bagaimana? Setelah kejadian itu, apakah Mbak ke mantan suami atau bagaimana? Ya enggak, aku diemin aja. Soalnya apa ya, dari awal dia mulai selingkuh juga aku kayak udah nggak ikhlas banget ketemu dia, Om. Jadi udahlah, biarin aja. Namanya seorang anak ya, intinya tuh kuat. Nah, dia juga bilang kangen katanya. Kangen ke ayah gitu. Kayaknya udah berselang berapa tahun. Nah, dia ngelakuin juga hal kayak gitu, Peri. Ngelakuin apa? Datang lagi ke sana. Datang lagi ke sana. Naik sepeda juga. Naik sepeda juga. Penasaran. Ingin apa ya? Seorang anak artinya memang ya pengen lah deket sama orang tuanya. Iya. Pengen lah yang namanya disayang. Terus ketika dia ke sana? Iya, ayahnya nggak ada katanya. Ayahnya nggak ada. Nah, posisi itu nggak hujan sih, cuma aku mikirnya di situ banyak mobil tanah. Iya, masa betul. kecil Masih itu tuh riskan lah ya. telok banget, pengen ketemu ayahnya, kangen. Aku tanya, ngapa sih ke sana? Nggak boleh kayak gitu mah, gitu-gitu juga ayah katanya gitu kan. Jadi aku tuh sebagai seorang ibu kayak gimana gitu, Om. Iya. Benar-benar sedih banget. Sampai seorang anak ketika ibunya melarang berkata gitu-gitu juga ayah gitu ya kan. ini sedih sekali banget. Setelah itu bagaimana? Apakah selama ini masih merindukan? Tentunya masih mungkin ya kan. Iya. Cuma mungkin sekarang udah agak dewasa, agak mengerti. Cuma mungkin pelampiasannya ketika ketemu sama teman-teman Mbak Ria, semuanya dipanggil ayah gitu ya. Ayah. Ya di situ ada kesedihan juga sih, cuma ya gimana, aku juga nggak bisa melarang Peri buat nggak berkata itu kan. Cuma yang bagi dia nyaman, bagi dia apa sih, bisa ngasih kenyamanan lah, terutama dia panggil ayah gitu. Iya. Artinya memang dia memang membutuhkan sosok ayah untuk perlindungan diri. Saya jadi ikut sedih. Biasanya saya ngecaprak ketawa-ketawa, ini saya agak bindeng ini. Setelah itu ada lagi nggak kisah-kisah yang kira-kira menurut hati Mbak Ria miris? Nah, itu ada, Om. Apa itu? Pernah satu ketika kan Peri udah minta disunat. Nah, dana emang udah ada, terutama orang tua lah antusias banget sampai benar-benar nyiapin banget buat ngislamin Peri. Nah, orang tua tuh ngomong sama ayahnya Peri itu. Ayahnya Peri ngomong apa? Kan si Ria deketnya sama orang-orang punya, sama orang-orang bos. Kenapa enggak ini? Akhirnya apa? Nah, seharusnya ngislamin anak itu bener kan guys? Ngislamin anak itu emang benar-benar udah kewajiban orang tua cowok gitu. Kenapa dia tuh harus berkata seperti itu gitu loh? Akhirnya apa? Anaknya ngomong lagi sama aku, mah gitu-gitu juga ayah. Nah, pembelaan Peri ke ayahnya tuh bener-bener aku nggak bisa berkata apa-apa lah. Cuma itu bener-bener kesakitan banget itu guys. Kita nggak minta dana sama sekali sama dia, cuma kita ngasih tahu yang namanya ayahnya masih ada. Masa iya anak cowoknya mau disunatin nggak ada kabar sih? Jadi kan keluarga kita juga yang salah. Setidaknya mungkin mendampingi ya kan, mendampingi agar anak ini tegar. Tapi apa? Di situ bener-bener dia nggak datang. Dia sama kakak ipar aku yang udah aku anggap sebagai bapak sendiri ya, suaminya Teteh, itu dibopong sama kakak aku, kakak ipar aku yang bener-bener seharusnya itu posisi itu kalau nggak kakeknya bapaknya dong. Nah di situ aku tuh bener-bener sedih banget, sampai dia disunat ya Om, girang, loncat-loncat, bener-bener nggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Bener-bener di situ aku ya Allah segininya gitu loh. Terutama itu nggak datang sama sekali. Nggak datang sama sekali. Dan buat ngebopong anaknya pun nggak ada Om.
nggak ada sama sekali. Di situ Mbak Arya akhirnya menangis lagi. Aku nangis, aku cuma bisa meluk bapak, mama yang bener-bener udah. Ketika itu anak Mbak Arya nanyain, ayah ada nggak gitu? Nah, ayah datang nggak? Katanya ayah mau ngasih sepeda kalau udah disunat. Kita cuma bisa ngusap-ngusap. Ngitung ada sepedanya, tapi bukan dari ayahnya, Om. Dari kakak. Di situ benar-benar momen yang sangat sakral ya, anak cowok dibopong sama ayahnya gitu ya kan, bener-bener kepuasan sendiri gitu loh. Tapi ya udahlah, kita nggak bisa melarang dia buat ketemu ayahnya, buat sayang sama ayahnya. Artinya memang Mbak Arya cuma merasakan sakit, kasihan ke anak gitu ya kan. Di saat-saat seperti itu, di situ ada satu omongan keluarga tetangga, ya ampun tega banget si Peri, ayahnya ngomongnya nggak di situ, cuma kan yang namanya tahu Peri disunatin, kita berkabar lah sama keluarga yang jauh. Peri udah bener-bener anak yatim banget, pembelaannya apa, dia mungkin ngedenger om, enak aja itu masih punya ayah katanya gitu. Ya udah akhirnya kita sekeluarga nangis di situ. Nangisnya apa? Sedih lah om. Sedih ya, sedih. Siapapun pasti merasakan kesedihan itu. Iya. Seharusnya ketika itu memang kebahagiaan anak itu udah lengkap. Iya, itu momen bener-bener momen seorang cowok mau diislamin, bener-bener ditunggu banget gitu. Ya. Sampai dia bertanya, ayah di mana gitu. Nah udah gitu kan pas posisi dibopong, dia lari om. Kita ngeri ya, namanya kita ya Allah tuh anak. Larinya itu kenapa? Ayah mana? Oh nanya ayah kemana? Katanya ayah mau bawa sepeda. Ya akhirnya apa om, kita bongkar. Ini nanti ayah datang soalnya. Ya udah namanya anak polos. Iya. Anak masih polos, bener-bener masih suci banget, polos banget om. Di situ Saya aja laki-laki nggak kuat guys. iya, banyak juga om yang bilang kok bisa kejem itu. Ya jangankan keluarga ya, teman sendiri pun sampai nggak nyangka gitu loh. Nah aku peluk, kenapa sih masih kesana aja? Nggak apa-apa mah, itu kan ayah ya aku nggak bisa ngomong apa-apa kan, ya seorang anak gitu loh. Iya. Ngomong kayak gitu. Dan pesan aku sih gini, nah kalau misalnya lo nggak mau ngituin Peri, tidaknya lu jangan telanjang Peri. Iya. Peri itu dari kandungan aku sampai tes DNA itu emang bener-bener anak Nana gitu loh. Jadi janganlah telantarin anak. Iya. Soalnya anak cowok itu tongkat buat dia nanti gitu loh. Cuman di situ anak aku udah mah gitu-gitu juga ayah Peri, ya itu salutnya anak aku. Iya. Bener-bener ya nggak bisa ngomong apa-apa seorang anak gitu loh. Saya jadi sedih dengar cerita ini karena memang seorang anak itu adalah tetap
nggak ada bekasnya. Mungkin kalau istri ada bekasnya, tapi seorang anak tetap anak kandung kita sendiri. Apapun keadaan kita harus bertanggung jawab terhadap anak. Ada nggak ada baiknya berterus terang kepada atau ibunya atau kakeknya atau neneknya, ya kan. Setidaknya memang jangan diperlakukan yang kurang baik lah. Iya, sampai saudaranya juga om bilang kayak gini, nah lu keterlaluan banget sih anak ditinggalin di PS. Itu anak lagi umur kelas 2 SD tuh. Umur 2 SD ya? Iya, kalau sekarang kelas 1 SMP. Semenjak itu nggak ketemu lagi? Ketemu. Oh, masih ketemu. Dia pernah kemarin tuh saking ininya ya sama ayahnya, saking rindu kangen pengen ketemu gitu ya. Dia sampai naik sepeda om, sampai naik sepeda ke rumah ayahnya. Dari Cadas ke Buaran TP itu bener-bener jauh. Nggak bisa ngebayangin. Posisi aku tuh ada di laut. Nggak tahu sampai senekat itu. Dia naik sepeda ke sana. Sampai senekat itu. Anak aku suruh pulang bawa duit 30.000. Gimana coba hati nuraninya om? Bener-bener anak gue takut keserempet apa gitu kan. Posisi di sana lagi ada penghurugan lah gitu. Emang bener-bener ya udah, emang bener-bener udah diini banget, ditelantarin banget Peri itu. Cuma salutnya Peri selalu kayaknya tuh selalu gimana ya, bener-bener sayang. Iya. Artinya memang tetap anak-anak itu anak sendiri, menjadi tanggung jawab sendiri. Bisa, tidak bisa, mampu, tidak mampu. Artinya memang Mbak harus menghidupi mereka. Tapi ya keletihan aku tuh bisa kebayar gitu loh sama anak-anak aku yang sekarang. Apa sih, hidup mati aku tuh emang bener-bener buat mereka, buat mereka berdua lah. Karena memang anak itu tumpuan ya kan. Kalau seandainya kita sayang sama anak, sama saudara, sama yang lainnya, insya Allah nanti masa tua kita ketika kita tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai daya untuk bekerja, kita akan disayang sama anak. Insya Allah. Tapi ingat pemirsa, kalau seandainya kita tidak sayang dengan anak, saudara, ataupun yang lain, kita tidak akan disayang sama orang. Karena apa? Karena memang rasa sayang itu adalah rasa yang harus ditanamkan dalam diri kita pribadi. Jangan lagi terhadap anak, terhadap orang lain pun seperti itu. Kadang-kadang banyak yang nanya, banyak pengemis yang udah tua di jalan suka minta-minta. Kadang kita kan suka berpikir, apakah tidak ada saudaranya sampai kehujanan, kepanasan di jalan. Itu pernah aku ngerasain nongkrong om, bener-bener real kita lagi nongkrong, ada anak ngamen, aku sampai sempet nangis. Yang tahu aku tuh pasti sedih, gambaran aku tuh ya apa sih, banting tulang buat anak. Gimana caranya tuh anak aku nggak sampai minta-minta sampai kayak gitu. Sampai sempet gini kan, teman aku ngapain dikasih, katanya dia mah disuruh sama orang tuanya. Ya lu jangan kayak gitulah, kita happy jajan-jajan kayak gini ngelebihin, kita ngasih goceng aja ke anak itu nggak ada masalah kan gitu. Sampai sempet debat, sampai sempet nangis. Soalnya apa, setiap kali ngelihat anak itu om, itu tuh jangan sampai anak pribadi. Iya, jangan sampai anak aku kayak gitu. Jangan sampai anak kita seperti itu ya kan, cari uang sendiri, keadaan masih kecil, seharusnya belajar, malah di jalan kepanasan dan kehujanan gitu ya. Artinya memang kita semuanya sebagai orang tua tidak akan tega kalau melihat anak seperti itu ya kan. Iya, soalnya apa ya, bener-bener setiap kali ke Kotu lah ya, ke Kotu kan banyak lah pengalaman kayak gitu. Dia tuh selalu nangis, bukannya pengen iba orang atau gimana. Ada orang tua setega itu loh om. Anak itu kan makin gede, makin dewasa, dia tuh pengen tahu. Iya, pengen tahu. Terus juga kan apa sih, korban perceraian itu banyak banget yang namanya di jalan. Nah gimana caranya tuh keluarga aku, bener lah guys, ini orang tua
terutama orang tua lah. Orang tua aku tuh bener-bener nggak mau yang namanya Peri tuh gimana. Sebenarnya Peri tuh apa ya, Peri tuh sebenarnya gini, pengen ketahuannya tuh sama kayak aku, pengen bisanya tuh sama kayak aku. Nah sampai keinginan tahuannya tinggi ya. tinggi banget. Nah udah di situ kan udah, jadi jangan pernah lah sia-siain anak itu. Soalnya apa, anak itu kan ya tompangan kita buat nanti tua gitu kan. Kalau emang nggak sayang sama anak nggak apa-apa, Peri banyak yang sayang kok, banyak yang sayang. Bahkan di bengkel aja dia tuh sampai dijuarain sama teman-teman aku. Soalnya apa, bener-bener anaknya nurut, bisa diatur. Terus dia tuh gampang bergaul, sama orang. Super lah ya. Setiap orang dia panggil ayah. Kadang suka sakit sih, suka sakit gitu. Jadi karena memang mungkin rasa kangen dia dari kecil pengen dengan ayahnya. Jadi setiap orang, laki-laki teman-temannya Mbak Ria ini itu dipanggil ayah sama anaknya. Karena mungkin ingin melampiaskan rasa kangen dia, pengen berkecengkrama, pengen digendong segala macam dengan seorang ayah. Saya jadi sedih guys. Jadi benar-benar cerita. Ya satu lagi sih guys, dia tuh nelantarin aku sama anak aku, tapi dia dapat karenanya guys. Soalnya apa? Dia dibalik diselingkuhin sama si istrinya itu, sampai dia sujud di kaki aku, orangnya masih ada. Ternyata diselingkuhin itu sakit. Ya jangan sukalah main api kalau emang nggak mau kebakar kayak gitu. Jadi ya karma itu emang bener ada. Ada pesan-pesan buat kawan-kawan di rumah nanti, apa pesannya ketika pengalaman pribadi yang telah terjadi selama ini, pahit manisnya seperti apa? Artinya kan di luar sana banyak kawan-kawan yang artinya tidak merasakan apa yang dirasakan Mbak Ria saat ini. Pesan apa yang kira-kira nanti disampaikan? Kalau aku sih terutama buat cewek-cewek ya, selagi kita masih bisa cari yang lebih, maksudnya bukan yang lebih guys, maksudnya satu sama satu lah, jangan suka jadi pelakor kalau nggak mau jadi janda gitu loh. Dan satu lagi pesan buat cowok-cowok yang di luar sana, ya terutama buat temen-temen aku lah, selagi emang kita apa sih, selagi emang kita bener-bener ini gitu ya, artian dalam itu darah daging kita, jangan pernah lah nelantarin anak sendiri. Cukup aku yang ngerasain, ya emang rasa itu selama 12 tahun sampai sekarang itu masih pahit, masih terasa ya, masih terasa pahit. Masih terasa banget guys. Terutama buat temen-temen aku lah yang cowok, jangan suka ngelantarin anak sendiri lah gitu. Kita boleh, anak itu tidak tahu apa-apa ya kan? Soalnya kita boleh happy sama teman, tapi ingat kita baliknya sama keluarga juga, sama anak juga gitu loh. Karena yang hakiki adalah keluarga. Iya. Oke guys, itu perbincangan kita malam ini. Saya jadi ikut terhanyut. Ceritanya cukup lumayan sedih juga. Artinya apa? Memang ya, kadang-kadang dalam perceraian anak kadang-kadang menjadi suatu jembatan. Jembatan itu kadang-kadang yang memutuskan, tapi ada juga yang menyambungkan. Anak adalah anak kita sendiri. Jadi anak itu marilah kita rawat secara baik-baik. Jangan sampai anak kita terlantar karena ulah kita sendiri. Kesampingkan ego kita dengan nafsu-nafsu yang tidak-tidak. Ingatlah anak. Saya sedikit ngap-ngapan ini. Oke. Karena itu aja. Mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi. Mbak Ria ini sangat menginspirasi. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya malu. Saya berlinang sama aja. Saya juga berlinang. Nah, karena memang seorang ayah itu
ataupun seorang orang tua lah, orang tua, semuanya pasti merasakan, semuanya pasti merasakan. Oke, itu aja pesan-pesan dari saya dan Mbak Ria. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Konten ini mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, pelajaran yang berharga buat rekan-rekan semua. Akhir cerita, akhir ngobrol ngecaprak jadi nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.